Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil survei UMKM Sebelah Enduk dan Lesalat Banyuwangi. Kelompok 5 yang terdiri dari yang pertama ada Denny Rahmat Santoso dengan nomor NIM 20 10 41 10 74 dan Iskananda nomor NIM 20 10 41 10 77 dan saya sendiri Dianur Wahyuni NIM 20 10 41 10 82. Dan yang terakhir ada Ananda Cahyaning Putri Yulianto dengan NIM 20 10 41 10 88. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya dipersilakan. Baik, untuk materi yang pertama, latar belakang. Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam bentuk unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Karena dinyatakan dalam bentuk unit moneter, anggaran juga sering disebut dengan rencana keuangan. Anggaran juga memiliki fungsi dalam perencanaan. Hal ini karena anggaran memberikan gambaran dan ilustrasi yang jelas dan menjadi pedoman dalam hal unit moneter untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Tujuan Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang penyusunan anggaran komparatif pada UMKM yang kami survei. Dan yang selanjutnya, gambaran umum UMKM. Lokasi UMKM Dusun Petaunan, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sejarah berdirinya UMKM Sebelah Enduk dan Lisalat di tahun 2018. Pertama kali saya membuat produk ini, saya suruh dan kenalkan ke teman dan tetangga sekitar rumah saya. Dan mereka memberi saran, saladnya terlalu asin dan tidak cocok di lidah orang Indonesia karena resep tersebut meniru gaya salad orang luar. Dan untuk visi misi outlet Lisalat. Untuk visi, selalu menjadikan Lisalat the best town salah atau dimanapun tempatnya akan selalu menjadi merek salad nomor 1 di kotanya. Dan yang kedua, misi. Di sini ada dua misi. Yang pertama, menyediakan produk serta pelayanan yang terbaik. Dan yang kedua, selalu memberikan informasi produk, mendengarkan setiap kritikan, serta saran dari pelanggan guna meningkatkan kualitas dan pelayanan yang terbaik. Dan yang selanjutnya, data-data keuangan Sebelah Enduk dan Lisalat. Untuk laporan posisi keuangan Sebelah Enduk dan Lisalat tahun 2021, aset kas sebesar 600 juta, persediaan bahan baku sebesar 1.236, total aset 7.236 juta. Globalitas dan ekuitas. Saham biasa sebesar 339.692 juta dan saldo laba 360.544 juta rupiah. Total laba dan ekuitas sebesar 700.236 juta. 2. Harga jual barang jadi. Produk salad enduk sebesar 15.000 dan untuk produk lisalat sebesar 20.000. Yang ketiga, penjualan per unit produk seblak selama 1 tahun sebesar 13.180 dan untuk penjualan per unit produk salad sebesar 13.154. Peningkatan penjualan atau per unit seblak dan salad selama 1 tahun adalah sebesar 2.000. Untuk material selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya adalah anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah rencana kerja perusahaan di masa mendatang pada suatu kurun waktu tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Anggaran penjualan merupakan dasar dari penyusunan anggaran yang lainnya. Karena itu, anggaran penjualan harus merupakan suatu target yang diyakini dapat dicapai oleh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Anggaran penjualan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa variabel tertentu yang saling terintegrasi satu dengan lainnya. Misalnya pengelompokan berdasarkan 1. Wilayah pemasaran. 2. Kelompok konsumen. 3. Jenis produk. 4. Kelompok wiraniaga. Dan kelima, waktu terjadinya penjualan. Dan untuk laporan anggaran penjualan dari produk Seblak Enduk dan produk Lisalat. Penjualan pada tahun 2021 yaitu 460.780.000 rupiah dan untuk penjualan di tahun 2022 yang akan datang yaitu 657.750.000 rupiah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah anggaran produksi. Anggaran produksi adalah rencana perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penjualan dengan mempertimbangkan jumlah persediaan pada awal dan akhir periode tertentu. Kelancaran perusahaan dalam menjual produk sangat dipengaruhi oleh ketersediaan produk pada saat dan jumlah yang dibutuhkan perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk memproduksi produk perusahaan dalam jumlah dan waktu yang sesuai kebutuhan akan mendorong efisiensi dan efektivitas manajemen perusahaan. Menurut Puspita 2010, berdasarkan anggaran perusahaan yang telah disusun perusahaan dapat menentukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi. Dan yang kedua, menentukan mesin dan peralatan yang diperlukan dalam proses produksi. Next, berikut adalah anggaran produksi pada produk sebelah handuk dan produk les alat. Pada 2021, penjualan per unit 3.900 dan produk les alat pada tahun 2021 3.875 dan estimasi di 2022 untuk sebelah handuk 18.850 dan untuk les alat pada 2022 adalah 18.750. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah anggaran kas. Anggaran kas dapat diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk perkiraan arus kas, sehingga ada yang disebut dengan estimasi yang berlaku untuk penentuan arus kas. Penentuan ini bertujuan untuk mengetahui apakah anggaran perusahaan cukup atau tidak. Anggaran ini perlu dibuat sebelum anggaran kas untuk memperkirakan secara akurat bagaimana kas akan terpengaruh selama periode tersebut. Misalnya, manajemen perlu mengetahui perkiraan penjualan sebelum dapat memperkirakan berapa banyak uang tunai yang akan dikumpulkan selama periode tersebut. Ini adalah anggaran kas dari sebelah handuk dan juga les alat. Yang pertama adalah saldo awal di bulan September, yaitu 50 juta rupiah. Di bulan Oktober 55 juta rupiah, di bulan November 52 juta rupiah, dan di bulan Desember 49.700.000 rupiah. Dan untuk saldo akhirnya di bulan September 75.795.000 rupiah, di bulan Oktober 82.380.000 rupiah, di bulan November 76.700.000 rupiah, dan yang terakhir di bulan Desember 76.637.000 rupiah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah anggaran laba. Secara umum, tujuan didirikannya setiap perusahaan adalah untuk menghasilkan laba. Anggaran laba adalah jumlah laba yang ingin diperoleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasional yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan di dalam suatu periode tertentu. Laba menjadi fase awal yang harus dirumuskan para penyusun anggaran perusahaan sebelum memasuki fase berikutnya, yaitu menentukan anggaran parsial lainnya. Dan berikut adalah laporan anggaran laba pada periode 2021. Penjualan dengan nominal 460.780.000 rupiah. Harga pokok penjualan meliputi biaya bahan baku senilai 8.553.000 rupiah dan biaya tenaga kerja langsung sebesar 108 juta rupiah. Biaya produksi senilai 116.353.000 rupiah. Persediaan awal barang jadi 37.895.000 rupiah dan persediaan total barang jadi senilai 154.248.000 rupiah. Persediaan akhir dalam tanda kurung senilai 38.160.000 rupiah. Harga pokok penjualan dalam tanda kurung senilai 116.088.000 rupiah. Laba kotor senilai 344.692.000 rupiah. Biaya operasional perusahaan dalam tanda kurung senilai 4.400.000 rupiah. Laba usaha dianggarkan sebesar 330.292.000 rupiah. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Dian untuk melanjutkan di kesimpulan. Baik, terima kasih.
Untuk kesimpulannya, Seblak Enduk dan Le Salat adalah sebuah UMKM yang terletak di Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, yang menyediakan produk makanan seperti seblak dan salad buah. UMKM ini sudah terkenal di daerah Banyuwangi khususnya karena memiliki cita rasa tersendiri sehingga memiliki banyak cabang yang tersebar di wilayah Banyuwangi dan salah satunya outlet yang kami kunjungi ini. Baik, terima kasih untuk waktunya. Yang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.